Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuner. Malam ini kita sedikit berbeda. Talkshow cukup menarik. Kita berada di halaman Tugu Cinta Damai, kawasan Tebu Kayan, tepian Sungai Kayan yang luar biasa di malam minggu ini. Kita akan membahas soal solusi asik kurangi sampah plastik jadi produk bernilai. Ini menurut saya tema yang luar biasa, dan hadir narasumber saya yang juga luar biasa juga. Sebelah kiri saya Ibu Indah Sriwati. Selamat malam Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Kepala Bidang PSLB 3 dan TKLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan. Dan sebelah kirinya lagi Bapak Rudi Hartono. Wah, ini kayak inget zaman pemain bulu tangkis era berapa? Seumuran, Pak. Beliau adalah manajer environment PT PKN. Dan sebelah kiri yang paling muda adalah Mas Muhammad Anim Fatikur Ridho. Apa namanya? Ini era milenial dia beda. Iya, betul. Kelihatan milenial. Minimal 3 nama. Iya, beliau adalah Chief Technology Officer Dedur ID. Dedur ini adalah semacam komunitas yang memang concern pada daur ulang sampah plastik. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin diawali dulu ya dari KLH, dari DH Senduru, mengenai program pengelolaan sampah lingkungan secara umum di Kabupaten Bulungan, Bu. Mungkin kalau Bulungan kan dibanding kota-kota besar lainnya mungkin belum begitu belum begitu tantangan yang luar biasa soal sampah ini. Tapi saya yakin ke depan, apalagi Tanjung Selor ini kan sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Utara, tentu akan menghadapi persoalan sampah. Yeah. Nah, mungkin dari awal apa Bu yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan? Silakan Bu. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya mewakili Kepala DLH Kabupaten Bulungan mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Kaltara yang hari ini adalah acara puncak dari HUT-nya dari Tribun Kaltara. Menanggapi tadi yang ditanyakan oleh Pak Direktur ya, Pak Sumarsono. Pak siapa namanya? Pak Sumarsono. Pak Sumarsono. Ada beberapa program yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan. Sebenarnya bukan viral yang saat ini sebenarnya Pak Sumarsono. Sejak dulu dari sebelum kata nomenklatur DLH, dulu masih kata Bapak Dalda, dulu kita ada Dinas Kebersihan Pak. Yeah. Nah, begitu sudah nomenklatur baru, nah kegiatan kebersihan itu dilimpahkan masuk ke dalam kegiatannya DLH Kabupaten Bulungan. Memang ada beberapa dari pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan. Salah satunya adalah program yang saat ini yang kami lakukan adalah pada usia dini, itu adalah sekolah adiwiyata. Nah, itu salah satu program yang memang kami genjot memang pada usia dini, karena anak-anak yang di sekolah, nah informasi ini kami harapkan mereka bawa ke rumah dan itu mempengaruhi satu rumah. Nah, inilah salah satu program dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan. Bertahap memang Pak, merubah perilaku masyarakat kita. Jangankan masyarakat ya, anak kita di rumah aja, satu anak aja luar biasa ya Pak ya. Pak Sumarsono pulang ke rumah, dia anak bahambur aja ya, pungut ya Bu Yanti ya, pungut gitu ya. Kesal memang, tapi ya tetap dilakukan. Lebih baik kita bergerak daripada kita tidak bergerak sama sekali. Salah satu itu adiwiyata, dan yang kedua sebenarnya tidak melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan aja, pemerintah Kabupaten Bulungan juga ada namanya transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi Pak Sumarsono. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan dari tahun 2023 atau 2023. Ini sebenarnya inisiasi dari Kementerian Keuangan Pak. Kenapa berbasis ekologi? Salah satunya adalah melestarikan alam Pak. Cerita ekologi ini, yaitu salah satunya adalah pengolahan terhadap sampah yang Kabupaten Bulungan hasilkan. Nah, alhamdulillah dari program TAKE tahun kemarin sampai saat ini ada beberapa data kami akan terbentuk bank sampah Pak Sumarsono, bank sampah yang memang program utama dari DLH juga salah satunya adalah
pengolahan sampah berbasis masyarakat. Yeah. Yaitu salah satunya pendekatannya adalah dengan terbentuknya bank sampah yang ada di desa-desa. Dan nanti ada beberapa juga yang mengajukan untuk pembangunan TPS 3R. Tahun kemarin sebenarnya Pak Sumarsono ada 3 desa yang mengajukan untuk pembangunan TPS 3R. Alhamdulillah di tahun kemarin diresmikan oleh Pak Bupati Bulungan itu TPS 3R Desa Saling Batu, Pak. Yang 2-nya terkendala masalah lahan. Semoga itu tidak akan menjadi terkendala tahun depan. Semoga program pengolahan sampah ini melalui TPS 3R maupun bank sampah terus berlangsung. Memang bertahap, tidak instan. Dan itu tidak memutuskan semangat kami, Pak, gitu ya. Ada kata nih Pak Sumarsono ya, saya mewakili kata hati pasukan orange saya. Kemarin sempat viral Mbak Yanti, viral di media sosial, katanya kalau sampah kalian buang, DLH Bulungan yang kamu salahin, kamu viralkan. Tapi begitu sampah kamu angkut, tidak ada satu kalimat terima kasih yang kamu ucapkan. Betul, Bu. Terima kasih ya. Kadang masyarakat tuh nggak tahu betapa luar biasanya petugas pasukan orange ya, yang mungkin subuh, bahkan sebelum subuh mereka udah turun ke lapangan, mau mengut sampah dan sebagainya. Nah, mungkin juga ini sekaligus sosialisasi kepada masyarakat tuh sebenarnya alur buang sampah yang benar itu seperti apa sih, termasuk jam-jamnya gitu. Iya. Kalau di kami itu ada jamnya. Saya dari Balikpapan. Jamnya tuh pokoknya di luar jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu akan kena sanksi. Nah, kalau di Bulungan seperti apa, Bu? Alur pembuangan sampah warga itu? Nah, Pak Sumarsono, sebenarnya kalau Bapak ngecek ke kantor kelurahan yang ada di Kabupaten Bulungan, sebenarnya kami sudah mengedarkan surat itu sejak tahun 2022 ya. Nah, itu sudah kita edarkan, semoga itu sampai ke RT. Ya. Itu terakhir pembuangan sampah sebenarnya jam 6 atau jam 7 kalau tidak salah. Nah, itu saya kembali lagi tadi Pak Sumarsono, merubah perilaku agak susah. Ya. Tapi itu tidak mematahkan semangat kami. Ya. Tidak mematahkan semangat kami. Kami akan lakukan itu terus, akan mengingatkan itu terus. Anggaplah mereka ini adalah anak kecil yang masih merangkak, nanti berjalan. Semoga nanti itu paham, Pak, gitu ya. Bahwa yang mereka buang itu adalah uang ya, Mas ya. Ya, artinya memang perlu partisipasi semua pihak, terutama masyarakat. Jangan hanya sekedar menyalahkan, memviralkan sesuatu, sementara kadang-kadang kita sendiri lalai juga. Betul, Pak. Kadang kita buang sampah sembarangan, waktunya kadang juga sembarangan juga. Kadang kan, makanya kalau ada tempat sampah, nah ini kita sekaligus ini kawasan terbuka ini kan luar biasa. Kalau tiap malam ramai sekali, orang jualan banyak, warga yang belanja makan juga banyak. Nah, tentunya mungkin juga perlu disampaikan kepada masyarakat bagaimana sih budaya yang baik, yang benar ketika yang habis makan, termasuk tentunya juga pedagang itu seperti apa, Bu? Mungkin silakan disampaikan. Sering kita melakukan sosialisasi edukasi ya, Pak ya. Mungkin kami akan menerapkan, karena Bapak dari Balikpapan ya, Pak. Pak Sumarsono kebetulan sekretaris dari DELA itu ada alumni saya, Pak. Oh, gitu. Bu Heni ya. Siap. Ya, Bu Heni. Kita pernah kemarin kunjungan tiru kerja ya ke Balikpapan. Memang mereka memberlakukan jam-jam buang sampah. Ada beberapa yang mereka akan terapkan nanti bahwa hari ini akan membuang sampah organik, besok sampah anorganik, supaya secara tidak sengaja atau otomatis merubah perilaku masyarakatnya. Nah, itu nanti insya Allah doain aja Pak Sumarsono ke depan kita akan menerapkan itu. Memang walaupun dikasih label ya tong sampah ini yang sampah organik, anorganik, kadang paham juga. Seperti Oke, itu, Bu, ya, kita harus bersabar dan tentunya kita terus mengedukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Nah, mungkin sebelum Pak Rudi, saya ke Mas Anim dulu deh. Yang saya lihat memang Dedur ini salah satu yang komunitas yang concern terhadap bagaimana mengelola sampah menjadi sebuah produk yang luar biasa. Dan ini kan sangat membantu DLH, Bu ya. Artinya bahwa sebenarnya sampah itu bisa dimanfaatkan. Silakan Mas Dedur, bagaimana awal mula muncul komunitas Dedur dan kenapa kok tiba-tiba concern terhadap sampah plastik ini? Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun buat Tribun Utara. Saya mulai dari ini cerita Dedur ya. Dedur itu dulu tumbuhnya dari sebuah komunitasnya sahabat milenial ya. Nah, sahabat milenial itu kita sering bikin kegiatan sosial seperti susur sungai gitu. Jadi kita fokus memang ke lingkungan yang memang targetnya kita harus bisa mengolah sampah gitu. Nah, dari situ ada ide bahwa
sampah ini ternyata setiap hari itu terus bertambah dan seiring waktu itu kita berpikir kok cuma dibuang pun, sedangkan TPA sendiri itu juga menumpuk gitu setelah kita datangnya ke lokasi ya Bu ya. Dan tumbuh ide yang membuat kita tuh bagaimana kalau kita jadikan sampah ini sebagai tempat kita untuk mencari cuan gitu ya. Iya. Cuan. Nah, keren tuh. Alam milenial milih cuan. Karena ini kan sebuah yang biasa jadi masalah ya bagi masyarakat, dan kenapa enggak kalau jadi sebuah masalah jadi solusi ya, kayak gitu. Jadi awal mulanya seperti itu, dan alhamdulillah sampai sekarang kita udah mulai ikut event-event dan produksi sedikit demi sedikit kita olah, kita kembangkan agar bisa masuk pasar gitu. Jadi kan kita nggak bisa langsung tanpa kualitas gitu juga kan, kita mungkin tidak bisa meraih hati masyarakat ya, seperti itu. Jadi untuk sekarang alhamdulillah di sebelah sana sudah ada produk-produk kami seperti itu. Ya, oke. Jadi apa aja tuh Mas dari plastik yang dikumpulkan diolah itu apa aja yang dihasilkan? Untuk saat ini kita masih berfokus pada sampah kresek, dan hasilnya itu mulai dari tas tote bag seperti ini, ada juga tas besar, dan ada juga seperti ini, card holder. Card holder ya. Seperti ini. Untuk saat ini produksinya cukup di sini dulu, dan insya Allah kedepannya dan tahun depan kita bakal terus produksi yang lebih banyak lagi, agar sampah yang bisa kelola lebih banyak lagi. Gitu. Oh, sudah labelnya. Ya, Keren. Sudah label sudah. Nah, ini mumpung ada pihak swasta, ada PKN, ada pemerintah. Apa kendala yang selama ini dialami oleh Dedur sehingga mungkin susah untuk mengembangkan produk-produk yang tentu pengen sesuatu yang lebih besar gitu? Benar. Jadi Pak, kami ini sebenarnya terkendala jelas dengan alat Pak ya. Alat kami terbatas ya, dan kemudian tenaga kerja kita juga hanya beberapa tim unggulan kami Pak ya. Saat ini ada sebelah sana, dan itu juga membuat tenaga kerja itu produksinya juga terhambat. Jadi next itu kita butuh alat yang lebih daripada satu, contoh mesin jahit, kita butuh alat press, dan ke depan juga kita bakalan produksi furniture. Nah, furniture itu kan butuh mesin pencacah gitu kan Pak Bu, jadi harus memang disiapkan, dan itu memang biayanya cukup besar seperti itu Pak Bu. Kalau memang seandainya nanti bisa melakukan kerjasama, kolaborasi, ya kami sangat terbuka dan siap untuk bersinergi bersama Bu ya. Iya. Seperti itu. Tapi saya pikir tidak menutup kemungkinan Pak Rudi juga ya Bu Putri ya, karena memang mungkin Dedur hanya sebagai pengawal, sebagai pelopor lah. Tentu nanti apakah akan digelar oleh semacam BUMD atau Perusda yang sifatnya lebih besar, tapi ke depan tentu sampah ini kan ternyata bisa dimanfaatkan menjadi sebuah produk yang luar biasa. Nah sekarang kalau Pak Rudi dari PKN tentunya mungkin juga selama ini sudah banyak yang sudah dilakukan oleh PKN, terutama dalam melestarikan lingkungan juga, apalagi kan perusahaan tambang batu bara PKN sendiri kan tentu juga sangat berhubungan dengan lingkungan hidup. Nah seperti apa sebelum nanti kita bicara menyambung apa yang sampaikan Dedur tadi Pak Rudi? Baik, makasih Pak Sumarsono. Sebelum ke arah sana mungkin prolog dulu nih Pak ya. Iya. Saya selaku sektor usaha kegiatan pertambangan mungkin bukan satu-satunya yang di Kaltara. Betul. Atau khususnya saya ketika bicara Bulungan bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Dan ketika ngomong sektor batubara ini kompleks ya Pak ya, kompleks. Yang pertama adalah kompleks dari regulasi. Kami diatur dan diikat oleh banyak regulasi. Salah satunya dari DLH yang memang benar-benar konsen di terhadap lingkungan. Nah, ketika kami akan terikat regulasi, tentunya yang pertama kami dilarang untuk yang namanya melakukan pencemaran. Kami dilarang untuk melakukan pengelolaan limbah tanpa serta izin. Iya. Sehingga ketika kami memiliki aturan itu, maka kami sebagai selaku sektor usaha akan meminimalkan seminimal mungkin menggunakan produk-produk yang sekiranya ada sisa. Walaupun itu tidak akan mungkin, Pak. Tidak akan mungkin zero. Iya. Tapi kita minimalkan. Nah, yang saat ini sedang kita lakukan kalau bicaranya di PKN, karena balik lagi regulasi, kemudian kita ada sistem penilaian di mana kami ikut sebuah
sebuah event yang bernama proper, Pak. Proper itu suatu penilaian penilaian lingkungan yang dilakukan oleh baik Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal ini ataupun pemerintah provinsi misalnya. Dan kami mungkin kalau dihitung sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang kami mendapat proper masih biru. Jika biru itu sebenarnya sudah cukup untuk yang namanya regulasi itu sudah terpenuhi dengan comply, artinya 100%. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Nah, tentunya juga di luar tanggung jawab perusahaan PKN tentu juga ada namanya CSR. Nah, ya, betul. Terkait CSR yang lingkungan tadi, ya, seperti apa Pak Rudi? Ya, kalau terkait CSR, Pak, kita juga punya beberapa pilar ya, beberapa pilar misalnya pendidikan, sosial, masyarakat. Nah, mungkin CSR ini adalah salah satu dari kita punya 4 pilar yang ada. Dan pilar ini adalah memang konteksnya adalah kita itu berada di lingkungan masyarakat sekitar. Artinya ketika kami, bisa salah satu area kami, Pak ya, maka desa-desa sekitar itu harus mendapatkan prioritas yang utama untuk CSR-nya. Nah, CSR sini banyak, Pak, kami, Pak. Salah satunya misalnya kerjasamanya kalau bidang sosial, bahwa setiap sektor kegiatan usaha, misal catering, Pak, kami ngambil dari masyarakat sekitar, lokal, betul, masyarakat lokal. Ada produk lokal yang di dekat, kita coba akan memanfaatkan. Karena itu juga sinkron sebenarnya, Pak, bahwa kami juga punya kewajiban untuk membeli produk-produk lokal. Jadi ada kuota berapa persen kami harus mengambil produk lokal, kemudian ketika tidak ada produk lokal maka kami akan merambah ke luar lokal sampai ke misalnya ke luar negeri misalnya. Nah, mungkin itu salah satunya juga. Dan ketika misalnya ngomong kerjasama konteksnya sampah misalnya dalam hal ini, Pak, kita tuh ada salah satu, Pak, program kegiatan perbaikan atau pemulihan lahan. Perbaikan atau pemulihan lahan itu menggunakan sarana yang namanya kompos. Nah, untuk saat ini bahwa pemulihan yang menggunakan kompos ini, kita PKN perusahaan dalam hal ini belum bisa melakukan sendiri secara penuh. Maka kita berkolaborasi dengan masyarakat membuat, kalau kita bilang kesmas, kelompok masyarakat, dia membuat produk dari hasil olahan sisa, Pak, sisa-sisa produk organik itu diolah dan kita ambil, kita beli sebagai program bagian dari pemberdayaan masyarakat. Dan kita juga memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana cara membuat komposnya, terus kemudian kami ingin standar komposnya seperti ini kualitasnya, dan itu akan kita manfaatkan ke area sekitar untuk proses kegiatan rehabilitasi atau reklamasi tambang. Iya, artinya masih ada kesempatan, Mas Anim. Peluang itu masih ada untuk bekerjasama dengan PKN. Misalkan gini kan, bisa aja misalkan produk-produknya Dedur itu misalkan untuk cendera mata, ya kan? Tapi tentu dengan kualitas yang sesuai standar juga, yang nanti mungkin ada semacam pendampingan atau pelatihan dari pihak PKN, tentunya seperti Pak Rudi ya. Nah, kalau Bu Indah kan tadi kan misalkan ternyata sampah itu bisa diolah menjadi sebuah produk yang menurut saya luar biasa, yang diinisiasi oleh teman-teman di Dedur. Nah, tadi juga kalau dikonekkan dengan program bank sampah dan sebagainya. Nah, tentunya kan ini kan kalau bank sampah itu kan barang-barang yang sampah yang bisa punya diolah kembali. Nah, berarti memungkinkan nggak, Bu, semacam melibatkan kerjasama dengan teman-teman di komunitas Dedur gitu, Bu? Ya. Saya tadi sempat mikir, Mas, Pak Sumarsono, kenapa nggak nanti perkumpulan Dedur ini nanti buat bank sampah sendiri. Ya, buat bank sampah sendiri, nanti bank sampah unit namanya. Nanti di bawah naungannya, kebetulan Pak Sumarsono, Delha punya bank sampah induk Tenguyun. Kalau Pak Sumarsono yang ada di Jalan Rambutan Workshop, itu Delha Bulungan punya, Pak Sumarsono. Nah, itu nanti kalau Dedur malam ini kalau bisa konsep suratnya, silakan bersurat langsung ke Delha. Nah, nanti kita upload dulu dong buat Delha dan luar biasa, dan malam ini langsung MOU. Silakan nanti bersurat ke Delha, nanti didampingi sama Bu Yanti. Bersurat aja, karena Bu Yanti ini berapa sekolah juga sudah dia dampingi juga Pak Sumarsono ke sekolah untuk pembentukan bank sampah juga. Jadi bank sampah ini siapa bisa buat? RT, sekolah, perkumpulan bisa. Nah, Dedur untuk memasarkan produknya, monggo silakan. Nanti juga Delha juga setiap ada event atau kegiatan juga akan mempromosikan kegiatan ini, karena bagian ini adalah sebagai
perkumpulan yang memang partisipasinya dalam pengolahan sampah, terutama sampah plastik, itu luar biasa membantu, bukan meringankan ya Pak, paling tidak meminimalisir sampah plastik yang ada di Kabupaten Bulungan. Saya lupa Pak Sumarsono, ini mumpung diundang Tribun ya Pak Tara, Mbak Yanti tahu nih. DLH Kabupaten Bulungan sebenarnya tahun kemarin sampai saat ini itu DLH Kabupaten Bulungan membeli EcoBrick. Oke. Membeli EcoBrick dari siapapun ya masyarakat Kabupaten Bulungan, antar ke DLH Kabupaten Bulungan di Jalan Rambutan atau di Jalan Sengkawit. Kita beli 10.000 sekilo. Nah, berarti kan 10.000 sekilo tahun ini sampai awal Desember. iya. Saya lupa Pak. Oke, berarti sekali lagi malam ini menjadi malam yang memang mempertemukan dari teman-teman Dedur komunitas, dan sekaligus juga tadi sosialisasi kepada masyarakat. Sekali lagi bahwa sampah itu kan, kalau dulu orang misalkan kadang kecil jadi kawan, gede jadi lawan kita, kayak banjir air itu kan, air itu kecil jadi kawan, besar jadi. Kalau sampah itu jadi kendalikan dari awal, saya tidak menutup kemungkinan nanti jadi persoalan nanti Bulungan kedepannya. Nah, kembali ke teman-teman Dedur nih, ini kan sebuah inisiatif yang luar biasa. Betul, luar biasa. Nah, sejauh ini sudah apa yang sudah dilakukan? Berapa anggota yang sudah tergabung? Dan kalau mendapatkan sampah nyari atau ibaratnya masyarakat ayo ke membawa sampah ke kita atau seperti apa? Oke, saya sendiri juga sama kayak Ibu tadi sebenarnya. Kami sama seperti DLH sebenarnya. Kami sudah berencana untuk mengambil sampahnya dari masyarakat, dan itu sebelum dibuang ke TPA atau jadi sebelum dibuang kelola dulu, dikemas dulu, baru itu bisa kami beli 10.000 sampai 15.000 per kilo. Sama dong. Sama. Iya. Manfaatnya ke masyarakat sudah jelas ya gitu, dan itu bakal kami kelola sedemikian rupa agar jadi barang yang bernilai seperti itu. Nah, untuk saat ini alhamdulillah sudah produksi beberapa, dan anggota kami saat ini masih 7 orang beserta penjahitnya 3 orang. Dan untuk lebih menekankan bahwa Dedur sendiri kan artinya perempuan ya, dan kita juga memberdayakan perempuan. Tapi chipnya laki-laki gitu ya. Tentunya tetap harus ada laki-laki. Iya, oke. Biar seimbang gitu. Seperti itu Pak. Pimpinannya laki-laki tapi Pak. Pak Rudi, kalau mungkin apa sih kesan terhadap teman-teman Dedur ya, melihat memang menurut saya tidak banyak orang yang care terhadap masalah sampah seperti ini Pak Rudi? Ya, apresiasinya cukup, saya mengapresiasi lah Pak. Artinya beliau ini muda masih, terus kemudian mungkin ini yang pertama ya mungkin ya kalau di Tanjung Selor ya, sepertinya ya. mungkin Pertama memang. nah itu pertama kan, jadi pionir nih Pak ya. Betul. Jadi pionir dengan belum banyak ya, artinya saya yakin juga teman-teman di Dedur adalah masih jiwa-jiwa muda semua, anak-anak muda ini. Artinya anak-anak muda yang coba saat ini mikirkan, ada peluang nih sampah yang tadi mungkin Pak Samsu saya sudah sampaikan bahwa sampah ini nggak bernilai nih kalau dibuang, tapi teman-teman jiwa muda ini ngelihatnya ada sesuatu yang menarik nih. Beliau tadi sempat sampaikan di awal jadi cuan nih gitu kan betul. Yang sekarang menarik Pak. Ya. Nah mungkin Mas Anim lagi, selama ini kan masih sifatnya sampah plastik ya. Ada nggak punya ide inisiatif, mungkin tidak hanya sekedar sampah plastik, mungkin kertas atau apapun sampah yang tadi bisa didaur ulang? Tadi sempat saya singgung bahwa next ke depannya kalau seandainya kita sudah punya alat pembaca, kita bakalan produksi furniture. Nah, furniture itu kan bentuknya kayak meja, kursi, dari sampah. Dan kalau seandainya kita berhasil ciptakan itu, sampah yang kita kelola juga banyak gitu, karena kebutuhan untuk satu produk itu juga banyak. Ya, jadinya mungkin siapkan proposalnya nanti ke PKN. Saya pikir saya bayangnya gini, sesuatu menurut saya yang memang program yang luar biasa, dan mungkin match dengan program-program di sektor swasta maupun pemerintah, saya pikir nggak masalah juga, karena saya tahu juga banyak juga perusahaan-perusahaan yang memang CSR-nya kepada masalah lingkungan itu. Sekali lagi sekarang ini kan lingkungan hidup itu kan menjadi sebuah isu global yang luar biasa, isu iklim, isu apa namanya isu global lah. Dan apalagi nanti
saya melihat kalau Bulungan Tanjung Silor ini kalau tidak dari awal kita kendalikan benar soal sampah ini, saya justru khawatir nanti akan menjadi persoalan. Bu Indah, sekali lagi mungkin selain tadi bank sampah, kemudian melibatkan beberapa RT dan sebagainya, apalagi Bu yang kira concern untuk pengelolaan sampah di Bulungan ini, Bu? Di kabupaten ada beberapa program sih Pak. Kalau Ecobrik mungkin tetap, karena itu salah satu inovasi Dinas Penduduk Kabupaten Bulungan, pembuatan Ecobrik, karena nanti ada rencana kita pembuatan taman Ecobrik, mengingat kita bahwa pentingnya mengelola sampah terkait dengan sampah plastik. Program kita tetap lanjut Pak Sumarsono terkait pengolahan sampah berbasis masyarakat tadi, salah satunya adalah pembentukan TPS 3R, karena 2030 ada instruksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan sekarang udah kehutanannya bisa ya. Iya. Lebih bagus sebenarnya, lebih konsentrasinya pada lingkungan. Lebih konsen lagi. Nah, itu tidak dimungkinkan lagi untuk pembuatan TPA. Karena memang pengolahan sampah nanti berbasis masyarakat supaya agar nanti sampah yang dihasilkan oleh desa atau kelurahan atau kecamatan itu diolah dari daerah desa atau kelurahan kecamatan masing-masing, agar nanti salah satunya adalah nilai ekonominya itu dinikmati oleh desa itu sendiri dan mengurangi pengangguran, Pak. Ya. Karena dengan dibukanya TPS 3R atau bank sampah di desa maupun di kelurahan atau di kecamatan, itu akan memberikan peluang kerja untuk adik-adik kita terutama remaja. Jadi nggak nongkrong aja, ngerokok, berhenti, nggak jelas gitu ya. Iya. Ya, terutama untuk bapak-bapak juga. Masuk di dur semua nanti nih, anak muda semua. Itu nanti pionernya nih. Suara hatinya Bu Indah. Oke, tak terasa juga waktu karena masih ada rangkaian acara lain. Mungkin langsung Pak Rudi closing statement yang disampaikan, terutama terkait bagaimana mengelola sampah menjadi sebuah barang yang bernilai gitu. Terutama apa sih program ke depan dari BKN juga? Ya, makasih Pak Sumarsono. Ya mungkin kalau untuk yang terakhir ya, bahwa jelas kami perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan semua sektor. Salah satunya juga adalah terkait pengendalian sampah. Kami juga berkomitmen di situ. Terus kemudian ketika memang ada suatu komunitas kayak Dedur tadi suatu yang baik menurut saya, dan ini harusnya kita dukung sama-sama, mungkin dari sektor pemerintah maupun bidang perusahaan bisa juga bisa berkontribusi di sana. Paling itu saja, Pak Sumarsono. Terima kasih. Mas Ani mungkin yang disampaikan Dedur, siapa tahu pengen mengajak anak-anak muda di Tanjung Silor, Bulungan bergabung dengan Dedur dan memberi penyadaran lah kepada masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Terakhir dari saya mungkin penyampaian yang paling saya ingin sampaikan bahwa kami siap untuk menjadi pionir ke depan membantu masyarakat untuk mengelola sampah menjadi cuan ya. Mari kita bikin cuan bareng-bareng, kita bikin solusi untuk masalah yang kita buat sendiri ya. Sampah kan masalah yang kita buat sendiri. Jadi kita tidak menjadi hanya bagian dari sampah aja, masalah aja, tapi kita juga menjadi solusi dari mengelola sampah tersebut. Ya. Terima kasih Mas Anim, Pak Rudi, Bu Indah yang luar biasa meskipun singkat, tapi menurut saya sekali lagi sampah ini menjadi isu yang perlu kita sama-sama tanganin bersama, terutama masyarakat tadi jangan hanya memviralkan ketika ada petugas yang terlambat mengambil sampah, tapi juga mungkin sama-sama sadar membuang sampah pada tempatnya, pada waktunya, dan kalau memang ada sampah yang bisa dimanfaatkan mungkin dipilah, bisa sampaikan ke Dedur atau ke bank sampah sehingga masalah sampah di Tanjung Silor, Kabupaten Bulungan bisa teratasi dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita serahkan kepada MC kita untuk melanjutkan acara Tribun Car Free Net malam hari ini. Sekali lagi saya mewakili Tribun Kaltara mengucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat, dan insya Allah tadi sudah ada titik temunya Dedur dengan DLH dan dengan PKN akan melakukan kerjasama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.